kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan sedikit membuat statement tentang bagaimana kita menyikapi atau mendengar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu ibaratnya adalah benih. Dan kita yang mendengar, ibaratnya hati kita itu adalah ladang. Ketika benih itu ditanam di ladang yang baik atau ladang yang bagus, pasti akan tumbuh subur berbuah. Nah, ada beberapa kategori hati ketika mendengar firman Tuhan. Yang pertama, ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita tersinggung oleh firman itu dan kita marah dengan firman itu atau dengan yang menyampaikan firman Tuhan, itu ibarat benih jatuh di ladang yang subur, tetapi di sekitar benih itu tumbuh duri yang mencengkeram benih itu yang tumbuh jadi layu dan mati. Jadi firman itu tidak bisa tumbuh ketika kita marah atau mendengar firman Tuhan tersinggung. Yang kedua, ketika kita mendengar firman Tuhan di gereja kita ngantuk dan tidur, itu ibarat biji itu jatuh di jalanan. Ketika kena angin udah kabur, ketika ada kendaraan lewat udah kabur. Tidak mendapat apa-apa ketika kita mendengar firman Tuhan sambil tertidur. Biji itu tidak bisa tumbuh. Yang ketiga, ketika kita mendengar firman Tuhan, pendeta atau hamba Tuhan yang menyampaikan, kita merasa lebih pintar. Dalam hati kita menyelidik, firman itu salah, seharusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika firman Tuhan disampaikan, hati kita atau pikiran kita terus berputar untuk menyelidiki firman yang disampaikan. Menyelidiki kesalahan, bukan menyelidiki mencari hikmat. Itu sama saja benih itu jatuh di ladang, tetapi ladang itu tidak terdiri dari tanah yang subur, tetapi bebatuan yang tandus. Nah, jadi benih itu sempat berakar tetapi tidak bisa tumbuh karena jatuh di dalam bebatuan. Itulah ketika kita mendengar firman Tuhan, kita menyelidiki kesalahan-kesalahan yang menyampaikan. Yang terakhir, itu biji itu jatuh ke ladang yang subur. Ladang itu bagus, subur tanahnya. Sempat tumbuh, tetapi tidak berbuah. Biji itu menjadikan pohon yang kerdil atau pohon bonsai seperti itu, tidak bisa berbuah. Kalau pohon tanaman keras menjadi bonsai mahal, tetapi kalau pohon pertanian seperti anggur, seperti padi, kalau kerdil itu pasti tidak menghasilkan apa-apa. Itu adalah ketika firman itu disampaikan dengan hati yang subur, firman itu kita terima, tetapi penangkapannya salah. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, itu adalah berkat atau sesuatu yang datang dari Tuhan adalah untuk kepentingan kita. Contoh, firman Tuhan, ada yang mendengar firman Tuhan tentang bagaimana kalau kita berkorban, menyumbang sebagian harta kita, sebagian uang kita, nanti akan dikembalikan dengan berlipat ganda. Kalau kita menerima firman itu dengan mindset manusia atau kepentingan kita, itu
berlipat ganda berupa materi. Kita akan kembali, kita menyumbang uang kan kembali uang dengan berlipat ganda. Tuhan seperti mitra bisnis saja. Salah, kerdil. Nah, kalau Anda ingin biji itu tumbuh dan berbuah, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan itu, kita lakukan dengan sepenuh hati, tetapi dengan kepentingan Tuhan. Berkat-berkat yang dilimpahkan Tuhan kepada kita adalah berkat-berkat bagaimana untuk memuliakan Tuhan. Berkat itu bukan di sini. Kalau kita bicara tentang Tuhan, kita bicara tentang roh. Jangan menyikapi firman Tuhan dengan kepentingan daging, tapi kepentingan roh kita. Jangan berharap imbalan ketika kita berbuat baik, karena itu menghilangkan kemuliaan Tuhan. Kita berbuat baik dengan keikhlasan, kita berbuat baik dengan sesuai dengan firman Tuhan, kita berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan. Itu baru biji itu jatuh ke ladang yang benar, tumbuh dan berbuah. Jadi kita di dalam mendengar firman Tuhan, kita harus benar-benar membuka hati kita. Terus kita sikapi firman Tuhan itu dengan sesuai kepentingan Tuhan, tidak kepentingan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.